Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, soleh dan solehah grade 7. Hari ini kita bertemu lagi pada video pembelajaran matematika. Masih di bab 1, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas apa itu bilangan bulat, seperti apa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita juga sudah mengetahui bagaimana cara mencari KPK dan FPB-nya. Kalau pada video pembelajaran kali ini, kita fokus pada kompetensi dasar, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, kita fokus pada indikator pencapaian. Yang pertama yaitu memahami operasi penjumlahan pada pecahan. Yang kedua, memahami sifat-sifat operasi pada pecahan. Yang ketiga, memahami operasi pengurangan pada pecahan. Dan yang keempat, memahami penjumlahan dan pengurangan pada pecahan negatif. Jadi ada 4 indikator pencapaian yang kita fokuskan pada video pembelajaran kali ini. Lanjut ke slide berikutnya, kita langsung ke indikator pencapaian yang pertama. Yang pertama yaitu memahami operasi penjumlahan pada pecahan. Jadi berbeda dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa apa aja sih yang harus kita pahami untuk menjumlahkan pecahan. Nah, kita bisa lihat di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pada operasi penjumlahan pecahan, pastikan bahwa penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Apa itu penyebut? Sudah tidak bingung lagi ya, karena kita sudah tahu bentuk pecahan itu seperti apa. Ada pembilang dan ada penyebut. Lalu langkah yang kedua yaitu jika penyebutnya belum sama, maka disamakan dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kita juga sudah belajar sebelumnya bagaimana cara mencari KPK. Jadi kalau penyebutnya belum sama, kita samakan dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu yang ketiga, setelah penyebutnya sama, maka penjumlahan langsung bisa kita lakukan dengan cara menjumlahkan angka pembilangnya saja. Jadi penyebutnya tidak dijumlahkan, hanya disamakan saja. Maka yang keempat, penyebutnya tetap atau tidak dijumlahkan. Baik, biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Di sini ada 3/4 ditambah 2/4. Bisa kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama ya, maka tidak perlu kita samakan. Sehingga langsung bisa kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5/4. Jadi diingat lagi bahwa penyebutnya tidak dijumlahkan, tapi hanya cukup disamakan. Sehingga karena sudah sama 4 penyebutnya, maka hasilnya 5/4. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 3/6 ditambah 2/4. Nah, bisa kita lihat bahwa penyebutnya belum sama, yaitu 6 dan 4. Maka kita cari KPK-nya, yaitu KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Ingat, sudah nggak usah bingung lagi ya bagaimana cara mencari KPK, karena sudah kita bahas di video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, maka karena KPK-nya 12, sehingga sekarang kita ubah. Yang tadi penyebutnya 6, kita ubah menjadi 12. Agar 6 menjadi 12, maka dikalikan dengan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2, yaitu 3 kali 2. Lanjut di pecahan yang berikutnya. Tadi penyebutnya adalah 4. Karena 4 harus dijadikan 12, maka 4 dikalikan 3. Dan sama seperti pecahan yang tadi, pembilangnya juga harus dikalikan 3. Jadi pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama dengan pengalinya penyebut. Kalau penyebutnya dikali 3, berarti pembilangnya juga dikali 3, seperti itu. Nanti kalau misalkan penyebutnya dikalikan dengan 11, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 11. Jadi mengikut dengan angka pengali dari si penyebut. Nah, sekarang bisa kita langsung kalikan saja. 3 dikali 2 yaitu 6.
Dan 6 dikali 2 sama dengan 12 ya. Ditambahkan dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu sudah 12. Sekarang bisa kita langsung jumlahkan pembilangnya, yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Sehingga hasilnya adalah 12 per 12. Nah, karena 12 dibagi 12 itu 1, maka kalian bisa menuliskan hasil yang paling sederhana, yaitu 1. Oke, semoga paham sampai di sini. Kita lanjutkan. Contoh soal lagi. Nomor 3. 11 per 6 ditambah 37 per 6. Bisa kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama. Maka langsung kita jumlahkan saja pembilang dan bilangan pokoknya. Di sini 1 dan 3 itu disebut bilangan pokok. Nah, 1 ditambahkan 3 yaitu 4. Dan pembilangnya 1 ditambahkan 7 sama dengan 8 per 6. 6-nya ingat ya, tidak usah dijumlahkan. Sekarang contoh nomor 4, yaitu 11 per 6 ditambah 37 per 8. Nah, di sini penyebutnya harus disamakan ya, karena bisa kita lihat 6 dan 8 belum sama. Jadi kita cari KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, sama seperti cara yang sebelumnya. Maka 6 agar jadi 24 dikalikan dengan 4. Sehingga 6 dikalikan 4, pembilangnya juga dikalikan dengan 4. Sehingga 4 dikalikan 1 sama dengan 4. Dan di sini bilangan pokoknya tidak dikalikan ya, tetap 1. Lanjut. Tadinya 37 per 8. 8-nya agar jadi 24, maka harus kita kalikan dengan 3. Sehingga pembilangnya 7 juga dikalikan dengan 3, yaitu 21. Sehingga jadi 3/21 per 24. Nah, karena penyebutnya sudah sama, sekarang boleh langsung kita jumlahkan saja. Bilangan pokoknya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu pembilangnya 4 ditambah 21 sama dengan 25. Dan penyebutnya 24, langsung saja ditulis per 24. Sehingga hasilnya adalah 4/25 per 24. Seperti itu. Insya Allah mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal cerita. Sebuah mobil angkutan barang mengangkut sepeda motor dari dealer A dengan berat 131 per 5 kg dan dari dealer B dengan berat 128 3 per 4 kg. Berapa kilo berat beban yang diangkut mobil seluruhnya? Nah, bisa langsung kita pahami bahwa ini merupakan penjumlahan pecahan karena yang diminta adalah beban yang diangkut seluruhnya. Berarti bisa langsung kita tulis caranya di bawah, yaitu 131 per 5 ditambah 128 3 per 4. Nah, karena penyebutnya belum sama, maka 5 dan 4 kita cari KPK-nya, yaitu 20. Sehingga penyebutnya harus jadi 20. Nah, kita lanjut ke baris berikutnya. Yang tadinya 5 penyebutnya, kita ubah menjadi 20. Sehingga 5 dikalikan berapa agar jadi 20? Dikalikan dengan 4. Sehingga pembilangnya juga dikalikan 4. 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Lanjut. 128 3 per 4. 4-nya juga harus jadi 20 ya. Agar jadi 20 dikalikan berapa? Dikalikan dengan 5. Sehingga 4 kali 5 sama dengan 20. Dan pembilangnya tadinya 3 dikalikan dengan 5 juga. 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Sehingga 128 15 per 20. Diingat lagi bahwa 128 tidak dikalikan dengan angka berapapun. Sehingga langsung bisa kita jumlahkan 130 ditambah 128 sama dengan 258. Dan 4 tambah 15 sama dengan 19 per 20. Jadi berat beban seluruhnya yang diangkut mobil adalah 258 19 per 20 kg. Cukup gampang bukan? Lanjut, slide berikutnya. Nah, sekarang kita langsung ke indikator pencapaian yang kedua, yaitu memahami sifat-sifat penjumlahan pada pecahan. Jadi,
Sifat-sifat penjumlahan pada pecahan ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Sekarang kita fokus ke yang pertama dulu, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Bisa dibaca di situ, bisa dipahami bahwa pertukaran berarti artinya kita hanya menukar posisi saja. Yang pertama di sini bisa dicontohkan A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Itu contoh untuk bilangan bulat. Kalau bilangan pecahan berarti A ditambah B, A per B ditambah C per D, maka hasilnya akan sama dengan C per D ditambah A per B, maka hasilnya akan sama. Misalnya contohnya di sini ada 1/6 ditambah 4/6, maka hasilnya akan sama dengan 4/6 ditambah 1/6. Hasilnya yaitu sama-sama 5/6. Jadi kita hanya menukar posisi. Yang tadinya 1/6-nya ada di depan, lalu di ruas kanan 1/6-nya kita taruh di belakang. Seperti itu, hanya menukar posisi saja. Maka hasilnya tidak akan berubah karena di sini operasi penjumlahan. Oke, lanjut kita ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini ada A per B ditambah C per D, kita kurungkan, ditambah E per F sama dengan A per B tambah dalam kurung C per D tambah E per F. Jadi di sini bisa dilihat perbedaannya hanya letak kurungnya saja. Kalau di ruas kiri, letak kurungnya ada di dua pecahan pertama. Kalau di sebelah kanan atau ruas kanan, letak kurungnya ada di dua pecahan terakhir. Jadi contohnya di sini, 1/2 ditambah 3/4 dikurungkan ditambah 5/6. Sama dengan 1/2-nya ditambah kurungnya kita pindah ke dua pecahan terakhir, yaitu 3/4 ditambah 5/6, hasilnya akan sama. Bisa dibuktikan di buku coret-coret kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide ketiga. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ada indikator yang ketiga, yaitu memahami operasi pengurangan pada pecahan. Baik, berarti kita sudah selesai membahas operasi penjumlahan pada pecahan. Sekarang kita fokus ke pengurangan. Bedanya apa sih? Sebenarnya nggak ada yang beda dari langkah-langkah, cuman perbedaannya ya hanya dikurang saja. Kalau operasi penjumlahan, pembilangnya ditambah. Kalau operasi pengurangan, pembilangnya dikurang. Seperti itu. Syaratnya sama. Langkah-langkahnya sama seperti operasi penjumlahan, yaitu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada soal yang pertama, yaitu 3/4 dikurang 2/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung boleh kita kurangkan. 3 dikurang 2 yaitu 1. Jadi hasilnya 1/4. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, sebenarnya sama saja ya, cuman di sini tinggal dikurangkan aja. Nomor 2 ya adalah 5/6 dikurang 2/4. Nah, maka kita harus cari dulu nih KPK dari 6 dan 4, yaitu 12. Sehingga penyebutnya harus kita jadikan 12. Langsung kita hitung saja. Caranya sama seperti sebelumnya. Nah, karena sudah berubah menjadi 10/12 dikurang 6/12, sudah sama penyebutnya. Maka langsung kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 10 dikurang 6 sama dengan 4/12. Bisa disederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebut bisa kita bagikan 4. Kita bagi 4, 4 dibagi 4 sama dengan 1, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sehingga hasil yang paling sederhana adalah 1/3. Insya Allah bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang kita ke indikator pencapaian yang terakhir, yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang negatif. Jadi kalau tadi pecahannya positif semua nih, sekarang bagaimana kalau kita menjumlahkan pecahan atau mengurangkan pecahan, tapi pecahannya tersebut ada simbol negatifnya atau bernilai negatif, seperti itu.
Baik, bisa kita baca di sini. Pada dasarnya, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan negatif sama seperti pecahan positif. Nah, biar lebih jelasnya, kita sekarang pahami dulu bentuk dasar pecahan negatif itu seperti apa. Nah, bisa dilihat yang saya lingkari ini, bahwa biasanya kita menemukan pecahan negatif itu letak negatifnya ada di angka pembilang, seperti min 1/6 ini, atau ada di angka penyebut, misalkan 1/-6, atau bahkan ada di tengah-tengah, min 1/6. Sebenarnya sama saja nilainya. Min 1/6 itu sama dengan 1/-6 sama dengan min 1/6. Idealnya bentuknya seperti ini ya, atau seperti ini. Tapi ketiga ini nilainya sama. Mudah dipahami ya, insya Allah. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini langsung contoh soal. Contoh soal yang pertama ada minus 3/8 ditambah minus 7/8. Nah, di sini minus 3/8 ditambah minus 7/8. Kita bisa lihat seperti materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sebelumnya. Kita lihat kalau ada dua simbol yang bertemu, kita jadikan dia satu simbol terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat plus dan minus. Ini bertemu dua buah simbol. Maka kita jadikan satu simbol dulu. Itu kunci utamanya. Nah, plus ketemu dengan minus, hasilnya adalah minus. Sehingga 7 jadi minus. Dan 3-nya tetap minus 3. Dan penyebutnya karena sudah sama, maka tidak perlu kita samakan lagi, tetap 8. Sehingga kita hitung minus 3 dikurang 7 sama dengan minus 10/8. Ingat ya, minus 3 dikurang 7 bukan minus 4. Banyak yang keliru seperti itu. Tetap hasilnya adalah pakai sistem hutang. Minus 3 artinya hutang 3. Minus 7 artinya hutang 7 lagi. Hutang 3 terus hutang 7 lagi, maka hutangnya bertambah menjadi 10. Maka minus 10/8. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Sudah kita bahas juga sebelumnya. Insya Allah sudah tidak bingung lagi, sehingga 10 dibagi 8 hasilnya adalah 1, sisanya 2/8. Dan ingat, tetap sertakan simbol minusnya karena hasilnya minus. Insya Allah mudah dipahami. Terus untuk contoh soal yang kedua, ada 1/4 dikurang minus 1/6 dikurang 2/3. Nah, di sini penyebutnya tidak sama, sehingga harus kita samakan dulu. 4, 6, dan 3 KPK-nya adalah 12, sehingga penyebutnya harus menjadi 12. Nah, di sini sudah kita samakan ya, menjadi 3/12 dikurang minus 2/12 dikurang 8/12. Nah, di sini masih ada dua simbol yang bertemu, harus dijadikan satu simbol dulu. Yang mana? Yang ini ya. Nah, jadi 3/12 minus ketemu minus jadi plus. Jadi plus 2/12 dikurang 8/12. Bisa kita hitung, karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya langsung kita operasikan. 3 ditambah dengan 2 dikurang dengan 8, hasilnya adalah minus 3/12. Karena 3 ditambah 2, 5. 5 dikurangkan dengan 8, yaitu minus 3/12. Sudah selesai. Insya Allah mudah dipahami. Nah, sekarang soal latihan bisa dikerjakan bagi kalian di buku masing-masing. Insya Allah kita akan bahas pada video pembelajaran berikutnya. Boleh dicatat dulu ya soal latihannya. Alhamdulillah, selesai pembahasan materi hari ini. Semoga selalu Allah mudahkan segala aktivitas baik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pertemuan video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan selalu kalian dalam menyerap materi matematika yang saya ajarkan dan materi dari mata pelajaran yang lainnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.